Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita sehat afiat di tempat yang penuh berkah, di majlis Raudhatul Jannah, yang mana dikatakan Allah ini Khalik, Tuhan, Rabb, kita makhluk. Salawat serta salam kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan syafaat Rasulullah kita butuhkan, yang dikatakan keberkahan daripada hasiah sunnah, daripada fadilah sunnah, daripada nikmatus sunnah yang kita butuhkan untuk keselamatan dunia akhirat, hingga di akhirat kelak kita mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Al-Fakir Hormati Al-Mukarram Al-Ustadz Dwi daripada ini majlis Raudhatul Jannah. Beliau pimpin, mudah-mudahan penuh berkah manfaat. Allah sehat afiatkan badan, Allah panjangkan umur, Allah mudahkan segala urusannya. Amin. Dan kepada asatidzah yang lain, mudah-mudahan Allah mudahkan urusan, Allah sehat afiatkan badan, Allah panjangkan umur. Amin. Dan kepada antum-antumah lelaki perempuan, mudah-mudahan soleh solehah. Amin. Membawa bekal ilmu yang manfaat. Allah panjangkan umur, Allah sehat afiatkan badan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Menerima atau ikhlas. Manusia ini Allah beri telinga. Ya, manusia diberi telinga, diberi mata, diberi badan. Ya. Dia menerima. Allah beri nafas, dia hidup. Manusia terkadang hatinya tenang, terkadang hatinya gelisah. Di saat senang dia menerima, di saat susah dia menerima. Ini dikatakan manusia yang baik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas khalqa wa khuluqa, dikatakan Al-Kutub Al-Insanul Kamil Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi Sayyid Maulid Simtuturar, Nabi Muhammad ini sebaik-baik manusia dari segala-galanya, bentuk rupa, akhlak, terutama yang kita fahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita hidup ini akan menemui mati. Ada yang sudah meninggalkan kita, entah itu kakek nenek, entah orang tua. Ini orang ikhlas, dia menerima apa yang Allah tentukan, yang pahit, yang manis, ya. Dan terkadang hidup ini kita merasakan susah, berat, mikir apa segala sesuatu, ya menerima apa yang Allah tentukan. Al-ikhlas ini, menerima ini dikatakan orang yang mendapatkan keberuntungan dan segala sesuatu. Seorang yang dikatakan ini wara, orang yang dikatakan min ahli tasawuf, orang yang saleh luar biasa, dia menerima. Orang yang sabar, yang dikatakan di Al-Quran innallaha ma'as sabirin, dia menerima. Nah, dikatakan seseorang ini yang mengetahui agama Allah subhanahu wa ta'ala, Allah katakan dalam satu hadis qudsi, man yudhihi khairan yufaqihu fid din,
Siapa yang Allah kehendaki kebaikan, tandanya orang itu mengetahui agama, dia menerima. Mukhlishina lahuddin, dikatakan bahwa orang-orang, golongan orang-orang ikhlas itu di sana adanya agama Allah Subhanahu wa taala itu. Kesusahan, penderitaan atau rasa sakit di saat merasakan satu penyakit, berat merasakan hidup ini begitu bertubi-tubi ujian, atau merasakan susah nggak selesai-selesai, nggak ada seneng-senengnya, segala macam begitu. Tapi menerima seorang hamba itu, dia menerima. Bahkan segolongan daripada aulia-aulia Allah, wali-walinya Allah, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, yang dikatakan Habib Ali ini betul-betul menghidupkan sunnah Rasul. Ini di bulan Rajab. Bulan Rajab ini dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syahrullah, bulan kemuliaan Allah. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi ini benar-benar melihat betul-betul mengamalkan sunnah Nabi. Kenapa dikatakan begitu? Sampai-sampai kita ini hidup akan menemui akhir, harus mengharapkan surga, harus mengharapkan meninggal husnul khatimah. Jangan sampai mati dalam keadaan buruk, sia-sia hidup. Karena diantaranya orang ini nggak menerima, nggak mau untuk tolabul ilmin, belajar, nggak mau berzikir, membaca ratib al-idrus, karena nggak menerima hati orang itu. Kenapa Allah berikan? Bukan Allah yang menjadikan orang itu jauh dari rahmatnya, bukan. Itu gangguan dari syaitan, gangguan dari iblis, laknatullah. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, surga yang dikatakan itu, Habib Ali saking cintanya kepada Nabi, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Habib Ali hanya mau ke surga andai kata di surga ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka orang-orang yang sangat mukhlis, yang sangat ikhlas. Di hati mereka tumbuh kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni sabir, kesabaran. Orang yang di hatinya ia menerima apa yang Allah berikan, selalu bersyukur, mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Dia ngerti bahwasanya Allah yang memberikan rezeki, yang memberikan mata itu melihat, yang menjadikan telinga ini mendengar, yang menjadikan mulut ini bisa berbicara, yang mengeluarkan segala sesuatu dari tubuh kita, dari hati kita, dari apa sekitar kita itu. Kenapa Allah menjadikan segala sesuatu untuk kita memikirkan, terus berpikir, kita gunakan akal kita dengan selalu mengatakan alhamdulillah, membaca ratib al-idrus, membaca ratib al-imam al-Habib Abdullah bin Abi Bakar bin Abdurrahman as-Saggaf al-Muqaddam Tsani al-Idrus al-Akbar. Dengan apa? Dengan ikhlas. Allah akan memberikan keberkahan, Allah mengangkat derajat. Dan ini di bulan Rajab yang dikatakan bulan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ulama-ulama, Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar al-Idrus ini wali min awliyaillah, salah satu di antara ulamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita duduk membaca ratib al-idrus, mendapatkan sir. Apa sir, Bib? Sir dikatakan satu kekuatan dari khasiah sesuatu muamalah. Dawam, dibaca terus secara istiqamah, mendapatkan seorang itu keberkahan, kekuatan daripada ratib al-imam al-Habib Abdullah al-Idrus al-Akbar. Ya, dengan ikhlas orang itu di saat mendapatkan khasiah ataupun sir daripada ratib tersebut. Berarti Allah menginginkan sesuatu, berarti Allah mengharapkan
Allah katakan ud'uni astajib lakum. Allah menyuruh kita untuk meminta kepada Allah. Karena dikatakan kedekatan Allah. Idza sa'alaka ibadi ka inni fa inni qarib. Allah mengatakan, "Falyastajibu li la'allahum yarshudun." Ada kata hambaku, hai Muhammad, wahai kasihku, wahai Rasulku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadamu atas apa kedekatan, seberapa dekatnya aku, maka katakan aku ini dekat. Falyastajibu li la'allahum yarshudun. Dikatakan di sana, di saat seorang hendak nazak, hendak meninggal, sedekat itu jarak antara nadi dan roh seorang itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mengenali agama Islam. Kita hidup dalam aturan-aturan din agama Allah Subhanahu wa taala. Yang haram ditinggalkan, yang halal dikerjakan, yang wajib dikerjakan, yang makruh ditinggal, yang makruh ditinggal, yang subhat ditinggal, yang mubah ditinggal. Gak boleh yang mubah dikerjakan, yang makruh dikerjakan, yang subhat dikerjakan. Bukan haram, tapi gak boleh dikerjakan. Yang halal dicari. Terus yang dikatakan ada lagi halalan thayyiban wa mubarrakan, sesuatu yang memberkahkan, termasuk duduk membaca ratib al-idrus tadi itu dengan dikatakan ratib al-atas, itu dikatakan 40 rumah sekitarnya mendapat keberkahan. Hakada terus bagaimana dengan ini aurat, ini ratib guru ruh daripada Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas, Al-Imam Al-Qutb yang dikatakan Sultanul Mala Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus radhiyallahu anhu. Nah, kita melakukan sesuatu itu atas dasar keikhlasan di hati. Kita rela di saat Allah memberikan ujian-ujian kepada kita, maka terus lidah ini, hati ini membaca ratib. Begitu sekonyong-konyong setan, lari dia terbirit-birit jauh karena takut ketika mengingat beliau radhiyallahu anhu Sultanul Mala Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Idrus Al-Akbar. Pernah diriwayatkan Al-Habib Abdullah Al-Idrus ini di suatu majlis ketika abahnya Habib Abu Bakar Sakram ngajar, lagi ngaji. Itu Habib Abdullah masih kecil ketika itu. Dia masuk ke tempat pengajian abahnya, ia injek kepala orang-orang yang sedang pada duduk ngaji. Satu orang di situ dilempar pakai sendal sama Habib Abdullah Al-Idrus ketika itu masih kecil. Pada bangun semua yang pada ngaji. Ya Habib Abu Bakar, ini kenapa anakmu ini Abdullah? Sebentar, lihat yang dipukul itu siapa? Yang dipukul ternyata iblis la'natullah yang ia nyamar menjadi yang duduk ngaji di situ. Berarti apa? Kalau orang nggak sabaran, kalau orang tergesa-gesa, terburu-buru, karena apa? Hatinya ini nggak ikhlas. Bukan bib, kalau orang nggak sabar, orang nggak sabar namanya bib. Kalau orang terburu-buru bib, bukan, karena hatinya nggak ikhlas. Bukan bib, orang kalau nggak sabar itu karena dia jarang sembahyang bib, bukan, karena orang yang jauh dari sajadah, karena dia nggak ikhlas, dia nggak mau beribadah kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Salat ini di bulan Rajab ini turun perintah salat, mengerjakan salat, mengimani Allah, mengimani Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa syahadat dalam salat? Kenapa disuruh khusyuk dalam salat? Ngikutin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bersyukur dalam Fatihah dalam salat? Kenapa iftitah dikatakan terus rukuk, terus sujud, terus salam dalam salat? Karena Allah. Yang dikatakan di surah Yasin dan dikatakan di sana innama amaluhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Wajar membaca ratib Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Idrus diijabah. Yang susah dibahagiakan Allah, yang berat diringankan Allah, dan di saat hidup merasakan sesuatu nikmat yang Allah berikan. Innama amruhu idza arada syai'an,
Ketika Allah menghendaki sesuatu kehendak, hati kita membaca ratib alif terus bingung, gelisah mikir ini itu segala macam, hati kita menjadi tenang karena berkah sahib ratib Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Idrus Al-Akbar. Dan dikatakan orang bersyukur kepada Allah, dan dia dikatakan di surah Yasin ini yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Yasin, hai Muhammad, wal Qur'anil Hakim, Al-Quran ini penentu ya Muhammad, innaka laminal mursalin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang dikatakan seikhlas-ikhlasnya manusia, dan dia Nabi Rasul seutama-utamanya manusia yang ada di hatinya sifat ikhlas itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala sesuatu yang kita perbuat karena melihat sunnah dan akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sholat ini harus dikerjakan, nggak boleh ditinggal sama sekali karena fardu. Yang haram ditinggal, yang makruh ditinggal, yang mubah ditinggal, yang subhat ditinggal. Dan dikatakan yang sunnah ini yang luar biasa. Habib mengerjakan sunnah ini apa? Andai kata seorang mengaku ahlus sunnah, mengaku mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah ia kerjakan yang fardu, yang wajib dikerjakan, yang makruh ditinggalkan, yang subhat ditinggalkan, yang mubah ditinggalkan. Apa subhat? Ada haram, ada halal. Apa makruh? Andai kata ditinggalkan mendapatkan pahala. Sebaliknya sunnah al-makruhat. Sesuatu yang makruh ini sebaliknya sunnah. Berarti andai kata kita jauh dari apa yang makruh, ngerokok, jauh dari apa-apa yang makruh, sesuatu yang nggak disukai orang, ya, karena dikatakan Allah ini bergantung bagaimana sangka hamba. Berarti kalau ada sesuatu mengganjal di hati, ya, orang yang hidup dalam kemakruhan, ia akan jauh dari rahmat Allah, akan jauh dari rahmat Allah. Tapi orang yang mengerjakan perkara yang haram, ia akan mendapat azab dari Allah. Itu bedanya. Berarti kalau kita hidup ikhlas, karena hidup mau bagaimana kita mengikuti ketentuan Allah. Terus berserah diri seorang itu kepada Allah, dia hanya mengikuti hidup semau-maunya, dikatakan itu ikhlas? Bukan. Ikhlas itu kita taat atas apa yang Allah perintahkan pula. Kita harus mengikuti apa yang diperintahkan Allah karena itu Tuhan. Allah dikatakan Yasin, Allah mengatakan Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Ada jalan yang lurus yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada di sana keterangan yang dibawa Nabi An-Nur, ilmu. Apa ilmu yang dikatakan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hadis Nabi. Apa yang terpancar daripada ilmu Rasul, yakni apa? Kepada kita umat karamah, atau dikatakan itu ilham. Apa yang diberikan kepada ulama-ulama kita untuk kita sami'na wa ata'na, karena itu daripada percikan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat Imam Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i. Lihat Hujjatul Islam Abu Hamid, Imam Ghazali. Di sana itu mereka yang Allah katakan di surah Al-Bayyinah, mukhlishina lahuddin. Ada dalam diri orang-orang yang apa? Selalu ikhlas menerima atas apa yang Allah berikan segala sesuatunya. Nah, di sana itu orang terus mendapatkan kebahagiaan. Apa? Surga. Orang mendapatkan kesenangan hati di dunia, bahagia. Ya selalu senang hatinya karena sudah belajar bagaimana rasanya hati untuk susah. Orang harus mengetahui segala sesuatu, mengetahui yang haram untuk ditinggal, yang mubah untuk ditinggal, yang makruh untuk ditinggal. Kenapa? Karena ini yang dikatakan orang akan dilihat Allah Subhanahu wa taala, hatinya enggak ada hijab antara dia dan Khalik Tuhannya. Dan bahkan orang-orang saleh
Yang apa dikatakan Allah menjadi pendengarannya, Allah menjadi penglihatannya, Allah akan menjadikan seorang itu di tempat-tempatnya nanti di akhirat kelak. Ini yang dikatakan keikhlasan. Allah memberikan keterangan, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dikatakan begitu kita yakin Allah memberikan segala sesuatunya, ini mukhlisin, orang yang mendapatkan surga. Ini orang yang ihsan hatinya, karena ia sudah mengerti agama yang Allah perintahkan untuk dijalaninya sebagai seorang hamba kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Khalik Tuhan kita. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terus dikatakan bersyukur kepada Allah. Lihat orang-orang yang kufur, orang yang jauh dari rahmat Allah. Ya, nah kita bersyukur mengatakan Alhamdulillah Rabbil Alamin untuk mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan ini Rajab, ya, di bulan Rajab ini bulan yang dikatakan sering banyaklah kita beristighfar. Kenapa beristighfar? Aku nggak melakukan apa-apa perkara-perkara yang haram, Bib. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini maksum. Rasulullah nggak punya dosa, maka istighfar di sana menambahkan kebaikan untuk diri kita. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra wa Mi'raj, Allah tambahkan kekuatan, bukan dari Nabi yang lemah, bukan dari Nabi yang kotor, dibersihkan itu dada Nabi ketika dibelah itu, bukan, tapi Allah tambahkan kekuatan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka istighfar ini di bulan Rajab, dan banyaklah menanam kebaikan, karena Allah menginginkan sesuatu ini bukan keburukan. Allah nggak menjadikan segala sesuatu ini berat tapi ringan. Allah nggak jadikan hidup kita ini susah tapi senang. Allah nggak jadikan kita ini kemana-mana nggak karuan, berantakan, acak-acakan, enggak. Tapi Allah menginginkan kita ini tertata rapi, mengikuti tuntunan tatanan daripada agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.